Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kurva miring positif. Harus diperhatikan di sana bahwa kurva miring positif itu tadi saya katakan seperti dalam sebuah distribusi itu banyak yang jelek skornya. Kemudian kurva normal tadi sudah saya jelaskan, dan tadi juga kurva miring negatif sudah saya jelaskan. Sudah tentu ketika kita bicara tentang kurva miring positif, ini bisa diumpamakan dalam sebuah ulangan di sebuah kelas itu banyak sekali yang memperoleh skor yang jelek. Sementara skor yang bagusnya sedikit. Nah, itu kurva miring positif. Tentu untuk kita, bagi guru dimanapun, kita tidak mengharapkan kurva, kalau dalam sebuah ulangan itu kurva miring positif. Sebab bisa dikatakan bahwa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, soal yang dibuat oleh guru itu terlalu sulit, atau memang gurunya tidak jelas mengajarnya sehingga hasilnya jelek gitu. Nah, itu ya, jangan disalahkan muridnya jelek, sebab murid itu sangat tergantung pada gurunya. Walaupun ada faktor-faktor lain, tapi ini sebuah ilustrasi saja. Kemudian di dalam ujian nasional, salah satu contohnya, maka kalau ingin banyak siswa yang lulus, maka hasil tesnya itu harus berupa kurva miring yang negatif. Nah, itu artinya banyak yang lulus, sebab banyak nilai di atas batasnya. Tapi biasanya secara empirik sebetulnya kalau sekelompok orang tertentu yang cukup banyak, apalagi seperti ujian nasional, sebetulnya misalnya ujian nasional mata pelajaran matematika SMP kelas 9, sebenarnya kecenderungannya itu dia normal hasilnya. Sehingga kalau batas lulusnya itu 5, katakan 5, skor yang paling kiri itu 0, yang kanan itu 10, maka rata-ratanya itu 5. Sementara kalau kita lihat kurva normal, maka luas sebelah kiri dan kanan itu sama. Jadi kalau batas lulusnya 5, maka kalau yang dihitung itu cuma hasil ujian nasional, maka yang lulusnya itu sebetulnya hanya sekitar 50%. Tapi itu sebuah ilustrasi saja gitu. Jadi kalau dalam ujian nasional kebetulan kurvanya normal dengan rata-ratanya 5, dan kalau batas lulusnya itu 5, maka yang lulus itu hanya setengahnya untuk matematika. Nah, itu bentuk-bentuk poligon yang nanti sangat penting ini digunakan dalam pembicaraan selanjutnya tentang kurva normal atau kurva yang lainnya.